Oke, kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita baru sampai yang average ya. Kemarin kan yang FIFO udah dijelaskan. Kita masuk ke average atau perhitungan rata-rata. Nah, kemarin kan perpetual untuk LIFO, untuk FIFO sudah. Sekarang kita masuk ke perpetual rata-rata atau perpetual average. Nah, ini diilustrasikan ada soal bahwa data biaya persediaan untuk menunjukkan sistem perpetual rata-rata sebagai berikut. Nah, tanggal 1 Januari persediaan saldo awalnya 10 unit dengan harganya dengan biayanya $20. Kemudian pada tanggal 4 Januari penjualan 7 unit dengan harga $30. Tapi kalau harga ini kan ini berhubungan dengan laba ya. Jadi yang kita lihat nanti sih biayanya karena kita akan melihat berapa biaya rata-rata untuk tiap unitnya nanti. Kemudian tanggal 10 adanya pembelian 8 unit. Pembelian 8 unit harganya $21 per unit. Kemudian tanggal 22 Januari kita jual barangnya 4 unit. Kemudian tanggal 28 Januari kita jual lagi 2 unit dan tanggal 30 terjadi pembelian 10 unit dengan harga $22. Jadi nanti untuk perhitungan rata-rata itu ketika terjadinya transaksi pembelian karena adanya harga baru. Ya, kita jawab yang pertama. Pada tanggal 1 Januari saldo awalnya yaitu 10 unit dengan biaya 20 per unit, maka total biayanya adalah 200 unit. Pada saldo awal ini kan kalian sudah paham ya, saldo awal periode ini merupakan saldo akhir periode sebelumnya. Tanggal 4 Januari transaksinya adalah penjualan 7 unit. Kalau penjualan 7 unit maka masuk ke harga pokok penjualan 7 unit dengan harga $20, maka biaya 140. Maka tersisa 3 unit ya. Kita jual 7 unit dari 10 unit sisa 3 unit dengan harga $20. Masih yang harga lama. Kemudian tanggal 10 Januari kita beli persediaan dengan harga baru yaitu $21 ya. Dengan harga baru $21, maka total biayanya adalah 21 dikalikan 8 yaitu $168. Nah, karena kita membeli dengan harga yang baru, bagaimana cara kita menghitung berapa biaya unit rata-ratanya? Nah, caranya biaya tanggal 10 ini, biaya rata-rata per unitnya itu adalah kita totalkan dulu berapa total biayanya yang sebelumnya dengan yang baru. Total biaya yang pada tanggal 4, yaitu total biaya yang sebelumnya itu kan 60 ya. Kan mau kita gabung yang 3 unit yang ini dengan yang 8 unit ini. Maka kita total biayanya itu kita jumlahkan. 60 ini ditambahkan dengan 168. Dibagi dengan 3 ditambah 8. Jadi yang akan kita jadikan biaya rata-rata itu adalah total biaya ya, total biaya yang sebelumnya ditambahkan dengan total biaya yang baru dibagi dengan total unit. Jadi kalau biaya rata-rata itu dirata-ratakan ya, jadi dirata-ratakan biayanya. Kalau tidak seperti kemarin, kalau FIFO kemarin kan kita jual dulu barang yang lama ya kan, kemudian berapa yang baru dipisahkan, yang lama berapa harganya, yang baru berapa harganya. Kalau rata-rata tidak dijumlahkan, kemudian dibagi dengan berapa total unitnya. Jadi yang lama dulu kita totalkan yang 60 ini, yang harganya $20 itu kan totalnya 60. Ditambahkan dengan total biaya yang baru dibagi dengan total unit. Rumusnya seperti ini. Jadi biaya rata-rata per unit adalah total nilai dari persediaan dibagi dengan total unit dari persediaan. Nah, sampai di sini paham tidak yang untuk rata-rata? Dapat dari mana 20,73? Nah, jadi ini seperti ini ya. 60 ditambah 168 dibagi dengan 11 ya. 3 ditambah 8, 11, hasilnya adalah 20,73. Nah, jadi ulangi lagi ya. Total biaya periode yang lalu ditambahkan dengan total biaya belanja yang baru dibagi dengan total unit.
60 ditambah 168 dibagi 3 ditambah 8 dibagi 11, itu hasilnya 20,73. Kemudian untuk total biaya, maka 20,73 dikalikan 11 unit menjadi 228,03 total biayanya. Jadi kalau biaya rata-rata seperti itu, dia dirata-ratakan dengan barang yang lama dengan barang yang baru. Itu pun menjadi biaya per unitnya. Misalnya kalian barang yang tersedia sebelumnya saldo awalnya itu misalnya saldo awalnya itu ada 20 unit. Ada 20 unit misalnya harganya masing-masingnya $20. Dikalikan dulu 20 dikali 20 berapa 400. Kemudian datang lagi barang baru 10 unit dengan harga misalnya $22. 10 dikali 22 220. Nah, 220 ditambah 400. 400 itu kemudian jadinya 620 dibagi per 30 seperti itu. Jadi yang lama, total biaya yang lama ditambah dengan total biaya yang baru dibagi total unitnya. Paham nggak? Paham nggak semuanya? Paham, Bu. Paham ya? Bagi yang tidak paham langsung ngomong ya, karena nanti makin lama makin sulit belajarnya. Oke. Kemudian tanggal 22 terjadinya penjualan. Kita jual 4 unit barang ya. Tanggal 22 kan kita sudah memiliki harga rata-rata ya. Harga rata-ratanya itu 20,73. Maka jika kita ingin menjual 4 unit, 4 unit dikalikan 20,73 menjadi 82,92. Maka barang yang tersisa adalah 7 unit. 11 unit dikurangi 4 unit menjadi 7 unit. Harganya tetap ya, karena ini harga rata-ratanya sudah sama ya. 20,73 dikalikan 7 menjadi 145,11. Jadi ini sisa saldo persediaan. Jadi kalau perpetual ini, setiap terjadinya transaksi, baik pembelian maupun penjualan, kita sudah tahu berapa saldo persediaan. Tanggal 22 kita sudah tahu saldo persediaan. Jadi kalau beda kalau periodik kan kita harus melakukan perhitungan fisik dulu. Kemudian pada tanggal 28 ini transaksinya adalah penjualan kembali ya, 2 unit. Mudah ya, tinggal dijual 2 unit, harganya 20,73 per unit, maka total biayanya 41,46. Sisanya adalah 5 unit. Dengan harganya tetap, biayanya tetap 20,73. Maka sisanya adalah 5 dikali 20,73 yaitu 103,65. Jadi kalau rata-rata ini, Ibu ulangi lagi, kalau rata-rata ini kita akan melakukan perhitungan biaya rata-ratanya ketika terjadinya transaksi pembelian. Karena kalau ada pembelian kan harganya baru, ya kan? Harganya barangnya baru. Maka si total biayanya dulu kita tambahkan dulu, dibagi dengan total unitnya. Ya, ini kalian nanti kan Ibu share PowerPoint-nya yang PowerPoint ini udah Ibu share di di Island. Ibu share aja link URL-nya karena kalau untuk file PowerPoint dia nggak cukup memorinya, nggak bisa masuk Ibu tadi coba di Island. Jadi Ibu masukkan ke URL aja. Kalian coba baca di situ ya, diulang-ulang lagi. Nah, jadi kalau untuk rata-rata itu, nah ini kan tanggal 30 kan ada pembelian ya. Tanggal 30 terjadinya pembelian dengan harga dan biayanya adalah $22. Nah, kan berarti harganya baru. Kita hitung lagi berapa rata-ratanya. Nah, kini kan sisanya adalah 5 unit, harganya 20,73 yaitu 103,65. Ditambahkan dengan total biaya yang baru 220 dibagi dengan 5 ditambah 10. Jadi dibagi dengan 15. Ini seperti ini. Jadi pada tanggal 30, 103,65 ditambah 220 dibagi dengan 15 unit. Jadi 21,58. Nah, dimasukkan ke sini lagi 21,58. Nah, berapa total biayanya? Dikalikan dengan 15. 15 dikalikan dengan 21,58 yaitu 323,7. Maka saldo persediaan di akhir periode adalah 15 unit dengan total biaya 323,7. Harga pokok penjualan yaitu jumlah unitnya 13 unit yang terjual dengan total biayanya 264,38. Kemudian pembeliannya, kita pembelian dilakukan
pada tanggal 10 dan 30, maka totalnya adalah 18 unit pembelian dengan total biaya adalah 388. Sampai sini paham yang untuk perpetual average atau perpetual rata-rata? Paham, Bu. Paham ya. Bagi yang tidak paham silakan bertanya sama Ibu. Oke, kalau diam Ibu anggap paham ya. Lanjut. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah rumusnya ya. Biaya rata-rata tuh biaya yang ini ya. Kita dibagi dengan unit. Nah, yang ini nggak usah dibahas lagi karena sudah ada. Nah, sekarang kita bahas adalah periodik rata-rata. Tadi kan yang perpetual rata-rata, sekarang adalah periodik rata-rata. Nah, ini soalnya masih yang, nah, metode periodik biaya rata-rata didasarkan pada biaya rata-rata dari unit-unit yang identik. Ini soalnya masih soal yang kemarin ya. Ibu move dulu ya. Cut dulu aja. Nah, masih yang kemarin. Pada tanggal 1 Januari, persediaan awalnya 200 unit dengan harga $9. Kemudian 10 Maret pembelian dengan 300 unit harganya $10. Kemudian 400 unit pembelian tanggal 21 September. Kemudian 18 November pembelian 100 unit. Jadi total barang yang tersedia untuk dijual adalah 1000 unit. Jadi barang yang tersedia untuk dijual adalah saldo awal ditambah dengan pembelian. Kemudian, nah kita kalikan dulu untuk metode periodik biaya rata-rata. Kita kalikan dulu 200 unit dikalikan 9, 1800. Ini juga sudah kemarin ya. Kita totalkan dulu berapa unit yang tersedia untuk dijual dan harga barang yang tersedia untuk dijual. Cuma dikalikan saja. Jadi 1000 unit $10.400 untuk harga barang yang tersedia untuk dijual. Cuma dikalikan saja unit dengan harganya masing-masing. Kemudian cara menghitungnya. Untuk metode periodik biaya rata-rata, yaitu rumusnya harga barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual. Nah, harga barang yang tersedia untuk dijualnya kan 10.400 nih ya. Total dari keseluruhannya, nah ini ya 10.400 kan. Nih, dibagi dengan 1000. Nah, jadi ini dulu kalian kalikan. Nanti kalian kalikan berapa hasilnya ditotalkan. Maka harga barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan unit yang tersedia untuk dijual. Maka biaya rata-ratanya adalah $10,40 per unit. Oke, lanjut. Nah, harga barang yang tersedia untuk dijual adalah 10.400, sedangkan persediaan akhirnya adalah 300 unit. Tadi kemarin kan juga kita sudah diketahui dari 1000 unit kan dia 700 unit yang terjual ya. Sama soalnya seperti periodik yang Vivo. Periodik yang Vivo ini sama soalnya ya. Ibu balik lagi ke atas soalnya dulu. Nih. Diasumsikan bahwa 700 dari 1000 unit yang terjual. Kalau 700 yang terjual, 1000 unit yang akan kita jual, maka 300 yang persediaan akhir. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk periodik ini, kalian perhatikan soalnya berapa unit yang terjual, maka itu yang sisanya dikurangi. 1000 unit dikurangi dengan 700, maka 300 persediaan akhirnya. Ya. Nah, maka dikurangi dari persediaan akhir yaitu 300 unit dikalikan dengan harga biaya rata-rata tadi 10,40 yaitu 3.120. Maka harga pokok penjualannya adalah 7.280. Nah, untuk mengecek atau memverifikasi jumlah ini, kalikan saja 700 dikalikan 10,40. Maka hasilnya akan sama. Iya, sama aja ya kan. Kalau misalnya tersisanya 300, otomatis kan 700 kali 10,40 yaitu 7.280. Boleh seperti ini caranya atau langsung saja harga pokok penjualannya berarti 700 dikalikan $10,40. Jadi boleh dua cara kalau ingin mencari harga pokok penjualan pada metode periodik average
ya. Jadi untuk metode periodik ini sebenarnya mudah, dia menggunakan ilustrasi, tidak perlu menggunakan tabel kartu persediaan. Kalau untuk perpetual kan menggunakan kartu periodik kartu perpetual ya kan. Jadi harus menggunakan kartu perpetual untuk persediaan. Beda kalau periodik dia menggunakan analisis saja, berapa yang tersisa, berapa yang terjual. Ya, paham nggak sih kalian? Ibu takutnya nanti Ibu jelaskan, tahu-tahu ibunya kalian tidak paham nanti ketika di UAS nanti ada soal. Kalau tidak paham Ibu ulangi lagi. Di antara kalian ada yang tidak paham? Boleh Bu, diulang sekali lagi Bu. Oke, tadi siapa yang ngomong? Nabila. Iya Nabila? Iya Bu. Oke, Ibu share screen lagi ya. Ibu ulangi lagi dari yang perpetual atau dari yang periodik? Yang mana Nabila? Periodik Bu. Yang periodik. Periodik. Nah, yang periodik rata-rata. Nah, ini soalnya sama seperti periodik Vivo yang kemarin. Nah, jadi diilustrasikan pada tanggal 1 Januari dia ada persediaan awal, kemudian pembelian pada tanggal 10 Maret 300 unit, tanggal 21 September pembelian lagi sebanyak 400 unit, pada tanggal 18 November pembelian sebanyak 100 unit. Diilustrasikan dari periode ini penjualan terjadi 700 unit, sama seperti soal yang kemarin ya. Nah, untuk itu sama juga seperti metode Vivo, kita harus mengetahui dulu berapa unit yang tersedia untuk dijual. Nah, kita analogikan, kita analisis ya. Kita kalau mau menjual barang tuh kan barang yang sudah kita beli ya kan, ditotalkan semuanya dengan saldo awal itu berarti barang yang akan kita jual. Ya, ditotalkan semua unit saldo awal dengan pembelian. Nah, sama seperti Ibu misalnya mau jual sabun. Jual sabun di gudang Ibu ada 50 unit. Kemudian Ibu belanja-belanja selama beberapa bulan 1000 unit. Ditotalkan dengan pembelanjaan Ibu kan. Kemudian kan sini udah ada harganya masing-masing, setiap terjadinya pembelian kan berbeda-beda. Kalian totalkan semuanya. 200 unit dikalikan $9 berapa? 300 unit dikalikan $10 berapa? 400 unit dikalikan 11, kemudian 100 unit dikalikan 11. Nah, maka total harga barang yang tersedia untuk dijual adalah $10.400. Nah, seperti itu dulu ya. Jadi kalian kalikan dulu berapa total harga barangnya. Kemudian rumusnya dimasukkan untuk biaya rata-rata itu harganya yang ini harga barang yang sudah kita totalkan dibagikan total unit pembelian ini. Sama seperti tadi ya, yang perpetual itu kan yang average setiap terjadinya pembelian kita baru hitung berapa biaya rata-rata. Kalau misalnya periodik ini bedanya kita ditotalkan keseluruhannya. Nah, maka 10.400 dibagikan 1.000, maka biaya rata-ratanya adalah $10,40 per unit. Nah, ini kita sudah mudah aja, sudah ada biaya rata-ratanya. Kalau ditanya harga pokok penjualan, yang kita jual kan 700 unit. 700 saja dikalikan $10,40. Untuk jika ditanya persediaan akhir, jika kita jual 700 unit, sisanya kan 300 unit. 300 unit saja dikalikan $10,40. Seperti itu aja, simple untuk periodik average. Ya, paham semuanya? Paham, Bu. Paham ya? Lebih Paham, sulit Bu. perpetual. Kalau perpetual dia kebanyakan kalau perpetual ini tidak ini namanya ya, tidak hati-hati dalam hal mana nih tabel tadi. Tidak hati-hati kalau dalam menghitung ininya fatal nanti. Salah sampai ke bawah. Kayak perpetual seperti ini ya. Misalnya kalian salah di sini, salah sampai ke bawah. Kalau periodik tidak, periodik hanya per ini saja kita hitung perhitungan fisik berapa sisanya, berapa yang terjual, hanya itu saja. Ya. Kita masuk ke materi baru yaitu LCNRV ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja komponen biaya perolehan. Nah, untuk komponen biaya perolehan itu terdiri atas biaya pembelian atau harga beli biaya angkut ditambah biaya lain-lain dikurangi diskon.
Nah, jadi di dalam biaya perolehan itu ada biaya pembelian, ada biaya konversi, dan ada biaya lainnya. Kalau biaya konversi adalah biaya yang secara langsung terkait pada unit yang diproduksi. Sedangkan biaya lainnya adalah biaya yang timbul agar persediaan tersebut berada di dalam kondisi untuk siap pakai atau siap dijual. Nah, kalau ini kan materi-materi ini bisa kalian baca ya. Nah, yang penting itu adalah ini. Nih, yang ini ya. Kita akan belajar mengenai NRV dan LCNRV. Nah, NRV ini adalah Net Realizable Value atau nilai realisasi bersih. Sedangkan LCNRV adalah Lower of Cost Net Realizable Value atau nilai yang terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Nah, kita tahu dulu apa itu nilai realisasi bersih. Nilai realisasi bersih adalah nilai bersih yang diharapkan akan direalisasikan dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha normal. Jadi kita harus tahu dulu nilai bersihnya dari penjualan itu ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung nilai realisasi bersih adalah taksiran dari harga jual persediaan dikurangi dengan taksiran biaya penyelesaian dikurangi dengan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Nah, jadi kalau misalnya ada soal mengenai net realizable value atau nilai realisasi bersih, rumusnya adalah taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dikurangi taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Biasanya ada di soalnya ya, tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Contohnya seperti ini. Cahaya Abadi Furniture memiliki persediaan yang belum selesai dengan nilai jual 50 juta rupiah. Taksiran biaya penyelesaiannya 8 juta rupiah, sedangkan taksiran margin keuntungan normal adalah 10% dari nilai jual. Hitunglah nilai realisasi bersih. Jadi kalau ada soal hitung nilai realisasi bersih, ini contohnya. Maka tinggal dimasukkan saja ke rumusnya saja. Nah, berarti kalau seperti ini 50 juta ya kan, rumusnya kan tadi ada di sini ya. Nih rumusnya ya. 50 taksiran harga jualnya berapa di sini soalnya nih? Ada yang bisa jawab nggak dimasukkan ke rumus ini? Ada yang bisa jawab nggak dapat nilai poinnya? Hari ini belum ada yang ini ya, nilai hari ini. Ada yang mau mencoba nggak? Atau Ibu tunjuk aja orangnya? Atau Ibu tunjuk aja? Ini waktunya 8 menit lagi kita sebelum Zoom yang baru. Citra Novia ada hadir? Citra Novia hadir? Hadir, Bu. Hadir. Citra Novia. Kameranya mana, Citra? Coba yang lain. Coba Paramita. Paramita hadir? Atau siapa yang mau jawab ini? Mudah aja, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Bu, boleh lihat rumusnya lagi, Bu? Boleh, silakan nih. Taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dikurangi taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Jadi ini kan mudah ya. Berarti 50 juta dikurangi 8 juta dikurangi 10% dikalikan 50 juta. Seperti itu ya. Ya kan? Tinggal dimasukkan. Izin jawab, Bu. Apa? Iya, Bu. Siapa yang ngomong tadi? Laki-laki tadi. Hengki, Bu. Hah? Hengki. Hengki, coba Hengki. Jadi berapa Hengki? Totalnya hasilnya 37 juta, Bu. Hengki ya. BP belakangnya berapa? 2018. Di belakangnya, maksud 2018 belakangnya. Oke. Iya, Bu. Oke, sip. Oke ya. Ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Ibu absen dulu. Oke ya, Ibu absen dulu. Ibu buka ininya. Ya, berarti Nabila.
Ibu screenshot aja ya. Screenshot dulu ya kalian, nanti keburu habis. 1, 2, 3. Yang kedua. Oke, berarti yang hadir Raihan, Amalia Azahra, Anggi, Anissa, Anissa Hayatul Jannah, Anissa. Yang namanya Anissa ada 3 ya? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, semuanya on cam ya. Yang nggak on cam Rahmat ya? Iya, Bu. Coba Ibu lihat wajah Rahmat. Oh ya, Rahmat kelas keempat. Bukan, Bu. Bukan ya. Rahmat kelas apa? Dari kelas akuntansi, Bu. Kelas akuntansi. Rahmat kuliah sama Ibu kenapa? Tapi kemarin udah minta izin, Bu, untuk kuliah dengan Ibu, nambah ilmu itu. Oke. Kemudian yang lain ini kemarin kan ini 31 nih karena puasa ya. Apa karena puasa nih banyak yang nggak hadir ini? Ingat ya Mungkin Ibu. ketiduran. Jadi kalau misalnya di island kalian isi ya tapi tidak ikut Zoom ya Ibu cancel. Nggak Ibu masukkan absennya. Nilai absen ada ya. Nilai keaktifan juga ada. Jadi jangan kaget misalnya ketika kalian nilai tahu-tahu saya kok jawaban saya sama dengan teman saya Bu, kok nilai saya C, nilai teman saya B. Nah, kelihatan ya bahwa kalian kerja sama. Ya karena teman-teman yang satu lagi dia rajin kuliah, kemudian dia rajin menjawab pertanyaan. Ini ada yang kucingnya yang belajar nih, siapa nih? Raihan. Maaf Bu, lagi di atas taruh. Aduh maaf Bu. Ya itu jangan dikasih sama kucing kameranya ya. Iya lagi taruh, lagi dipanggil nih Bu. Ah ya. Ya, Ibu, walaupun Ibu jelaskan juga materi perkuliahan, Ibu lihat juga kalian masuk apa tidaknya ya. Nah, jadi tadi kita udah belajar SNLV ya, baru Net Realizable Value. Nah, nanti di video yang kedua Ibu lanjutkan lagi ya, bagaimana nilai yang paling rendah ya, antara biaya perolehan dengan nilai realisasi. Nah, kemudian nanti juga langsung kita belajar mengenai aset tetap. Oke, Ibu yang dulu yang ini kita masuk lagi nanti di Zoom yang baru. Oke, karena waktunya tinggal hanya beberapa menit saja. Oke, udah Ibu absen kalian ini dilihat dari ini ya, dilihat dari kehadiran nama-nama yang ada di samping ini. Makanya Ibu screenshot kalian ya. Karena Ibu cek satu-satu siapa yang hadir, siapa yang tidak. Rugi bagi yang ini, bagi yang kuliah, masa ya nilainya sama dengan bagi yang tidak kuliah. Oke, Ibu close dulu yang ini. Silakan istirahat dulu kalau mau ingin ke kamar mandi dulu. Nanti 5 menit lagi Ibu share link yang baru. Oke ya, Ibu close ya. Baik, Bu.